puasa Syawal ini Yes. hukumnya sunnah. Ya. Pertama kita akan membahas hukumnya sunnah karena dari sisi hukum ini dia tidak sampai kepada wajib, Ya. dia hanya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat hikmah dari puasa ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Ya. bulan yang begitu mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal, dan dia memiliki hikmah. Hikmah yang pertama, agar supaya tidak terjadi perubahan secara totalitas dari kondisi kita sedang beribadah berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian tiba-tiba terputus. Betul. Sebagaimana dalam hadis Nabi, la takun mithla fulan kana yaqumul lail tsumma tarakahu. Janganlah kalian itu seperti si fulan. Ya. Kenapa si fulan? Tadinya dia qiyamul lail, Ya. tsumma tarakahu, kemudian dia meninggalkannya. Sehingga hikmah dari dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini, hikmahnya adalah agar supaya kondisi kita masih tetap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak melaksanakan puasa, tadinya semangat beribadah dan berpuasa, lalu kemudian setelahnya meninggalkannya. Dan ahlan wa sahlan kepada 35 penonton yang bersama kita hari ini, pagi ini, Masya Allah. Terima kasih atas apresiasinya. Salah satu bentuk dukungan moral terhadap kegiatan-kegiatan dakwah seperti ini ya. Jadi itu hikmahnya Ustaz ya. Iya. Jadi ada orang yang dia mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan. Betul. Dan la takun ramadhaniyan, tapi kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Janganlah kalian itu hanya orang-orang yang menyembah Allah di bulan Ramadan saja. Sementara di luar Ramadan tidak bersemangat. Sedangkan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, punya tugas utama adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ibadah kepada Allah tidak hanya terbatas waktu dan tempat. Betul. Kapan dan dimanapun kita, status kita adalah hamba Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepada kamu ajal atau kematian yang meyakinkan. Betul. Dan sesuatu yang meyakinkan, yaitu kematian. Jadi supaya tidak ada perubahan dari tadinya semangat beribadah kemudian langsung turun drastis, maka ada transisinya. Transisinya di mana? Di puasa bulan Syawal ini. Puasa di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal, dan Rasulullah sebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana, siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, tsumma atba'ahu sitta min Syawal, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, itu ibarat orang yang berpuasa selama satu tahun penuh. Hitung-hitungan matematisnya, jadi bukankah al-hasanatu bi asyri amthaliha, jadi satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Nah, kalau ada orang yang berpuasa di 1 hari, maka sama dengan puasa 10 hari. Begitu dia puasa 30 hari, maka 300 hari. Ditambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal. Kali 10, 60, 360, kurang lebih 1 tahun. Kana kasiyami ad-dahr. Jadi sesungguhnya puasa di bulan Syawal ini adalah bentuk pemberitaan kita dan iklan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hamba yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dan dimanapun, tidak terputus atau tidak terbatas dan tidak dilokalisir di bulan suci Ramadan saja, tapi rangkaian ketaatan itu selama kita masih hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah taala alam.